yang mau disedekahin, mau keluar dari pintu, istrinya datang. Istrinya nunggu di luar, mau kemana bang? Kalau mau sedekah jangan riak, jangan pengen dipuji orang. Akhirnya yang orang tadi mikir, ketimbang saya bermusuhan sama belum kebayar. Jadi ini kalau saya guys, ceramahnya serius nanti mantengnya hadis qala Rasulullah SAW di maaf di dahi sampai nanti keluar tulisan memori penuh. Akhirnya ngebleh, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi insya Allah saya menceramah yang ringan-ringan saja. Insya Allah bapak-bapak akan mengerti. Jadi Pak Rasulullah SAW bersabda, "Ghanimatul majalisu fi dzikri al-jannah." Hadiah dari hadir ke majelis zikir itu adalah surga, kata Rasulullah SAW. Jadi hadir ke majelis seperti ini ya, kalau acara, kata saya tadi, kalau acaranya walimatun fita, cuman karena diminta saya untuk menghadiri sana, bagus kan apa? Jadi biar ada bedanya sama kita. Jadi kata Rasulullah SAW, "Ghanimatul majalisu fi dzikri al-jannah." Hadiahnya hadir, orang-orang hadir ke majelis, dari hadir ke majelis dzikir. Masalam. Saya kasih tahu caranya, ada 4 kata Rasulullah SAW. Ada Astaghfirullah Rabbal baraya. gimana ya atau gimana Beb, niat yang bagus itu. Jadi niat yang bagus itu tidak usah ruwet, tak kasih tahu juga caranya. Ya Allah, saya niat hadir ke majelis ini. Saya niat hadir ke majelis ini sama seperti orang wali dahulu hadir ke majelis. Aman. Jadi sampai niat saya hadir ke majelis ini. Ya Allah, saya niat hadir ke majelis ini sama dengan orang wali terdahulu hadir ke majelis seperti ini. Beres. Atau kecuali sampai punya hajat sakit, ya Allah saya meniat hadir ke majelis, barokahnya saya hadir ke majelis, sembuhkan dari sakit saya. Berangkat, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bulannya sembuh. Yang ketutupan rezeki dari pagi sampai sore, belum dapat kerjaan, belum dapat rezeki, niatkan dari rumah, ya Allah saya niat hadir ke majelis, mudah-mudahan rezeki yang tertutup hari ini Allah bukakan untuk saya. Berangkat sama bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari rumah hadir ke majelis. Pulang-pulangnya dari majelis dapat sandal baru. Dapat sandal baru. Bukan nyuri namanya. Bukan itu, maksudnya nanti dapat, insya Allah dapat rezeki lain. Kalau dapat sandal baru curiga saya. Takutnya nyuri. Jadi yang pertama an-niyah shalihah. Apa yang itu yang nomor 2? Al-wudu. Al-wudu. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu hadir ke majelis, ada rutinan apa di masjid atau gimana, harus punya wudu, Pak, Bu, harus punya wudu. Hasilnya pasti beda sama orang yang tidak berwudu. Sama-sama dapat hasil, cuman hasilnya beda. Jadi harus punya wudu dulu. Kalau yang perempuan gimana kalau lagi datang bulan? Kan tidak bisa berwudu. Jadi kata Rasulullah, dari sebelum dia datang bulan sudah hadir majelis itu berwudu terus. Ketika dia hadir majelis, keadaan dalam datang bulan itu sama kayak orang yang sedang berwudu. Ini khusus perempuan loh ya. Kalau laki nggak mungkin datang bulan. Kalau ada laki datang bulan, tercuriga. Jadi ini khusus perempuan, ketika datang bulan tetap tidak usah berwudu, tetap berangkat. Hasilnya sama seperti ketika dia waktu belum datang bulan berwudu. Itu sama. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu husnuzon. Punya sifat, punya di dalam hati ini tertanamkan husnuzon ketika berangkat ke majelis. Jadi jangan melihat, oh kalau
Habib ini atau kiai ini tidak mau berangkat, jangan. Jadi yang orang namanya orang haus ke ilmu ini, orang yang Ini loh. tidak memilih siapa. Oh. Kata Rasulullah di dalam di dalam Al-Hikam itu, jangankan dari anak kecil, dari orang non-muslim pun, ketika yang keluar dari dari mulut orang non-muslim ini baik untuk kita, itu disuruh ambil. Contoh misalnya pas bulan puasa, kita di bulan puasa enak-enaknya orang Islam merokokan, Apa ini? ngopi di warung kan. Ada orang non-muslim makan, duduk sebelah kita. Yang non-muslim bilang, hei orang Islam, kamu kan puasa. Sekarang kan bulan puasa, bukannya kamu wajib puasa. Kamu bicara. Itu bagi antum, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu itu, jangan sampai bilang orang Muslim ini bilang seperti ini nanti. Kamu kan non Muslim, ngapain urus saya? Jangan seperti itu. Itu bagus dari kata non Muslim itu yang keluar dari mulutnya, itu harus kita terima, kita yang harus sadar diri. Jadi jangankan dari yang anak kecil, yang dari non Muslim pun ketika keluar kata dari lisannya itu yang bagus untuk kita, yang bisa memperbaiki diri kita, asalkan tidak keluar dari syariat Islam, itu disuruh ambil kata Rasulullah di dalam kitab Al-Hikam. Jadi yang tua ini kadang ke anak kecil kita ini, bapak sholat pak, diam begitu ya kalau orang Jawa, diam deh, kamu yang anak kecil tahu apa, jangan seperti itu. Sampai ya yang tahu apa kata anak kecil nanti. Kalau pas dibalik, bapak gimana sampai tahu apa, bapak tentang sholat, kamu nggak sholat kan gitu. Apa ndak malu kita sebagai orang tua, kan begitu. Jadi yang tua menghormati yang kecil, yang lebih muda menghargai yang lebih tua. Itu yang nomor 3, husnuzon. Yang nomor 4, merasa paling hina. Jadi kalau orang hadir ke majelis, hadir ke dalam satu acara sholawatan, acara zikir, atau acara seperti ini, merasa paling hina. Jadi jangan merasa saya paling kaya, merasa saya paling yang berilmu. Jangan. Semua di hadapan Allah ketika seperti ini sama. Tidak ada orang yang punya ilmu. Jadi yang namanya orang berilmu ini di dalam peribahasa apa? Seperti padi, semakin banyak ilmunya, semakin banyak isinya, dia semakin nunduk. Jadi kalau orang yang berilmu ini ketika mendengar ceramah misalnya tentang Isra Mi'raj, ini yang sering saya temuin ini yang tentang Isra Mi'raj. Ketika saya ngajak orang, ayo tidak mau hadir Isra Mi'raj, alah beb, paling ceritanya cuma perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tidak bakalan jauh dari itu. Iya emang benar ya. Tidak ada lagi ceritanya, paling cuma itu. Ketika saya ngajak orang, pasti bilangnya seperti itu. Nah itu orang bodoh namanya. Kalau orang yang suka dengan ilmu, ahli ilmu, itu meskipun cerita itu diulang-ulang lagi sampai 100 kali, 200 kali, dia tetap mau hadir. Karena bukan karena hadirnya itu bisa jadi bukan karena ilmunya, tapi rahmat Allah ketika kita berkumpul seperti ini malaikat semuanya datang. Ketika ada seperti ini, perkumpulan seperti ini malaikat datang, dikeparkan sayapnya sama malaikat, dikurung kita ini. Para malaikat yang lain itu dipanggil, para malaikat yang lain sini datang, ini yang kamu cari. Jadi insya Allah majelis seperti ini dirahmati Allah dan didoakan oleh para malaikat. Amin, Allahumma amin. Jadi tuan rumah ini, saya bingung Pak, ke tuan rumah ini. Acaranya walimatul khitan. Siapa namanya? Bapak salam Abdullah Fatah. Abdullah Fatah. Mudah-mudahan setelah dihitan kamu tambah soleh, ditambah berbakti kepada orang tua, ya? Tambah berbakti bagi agama dan negara, bermanfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi kerabat. Wassalam, nanti anaknya tolong diberi wejangan karena dia sekarang sudah suci. Allah ini maha suci dan suka kepada barang yang suci. Salah satu dari kesucian kita untuk mensucikan diri kita ini adalah berkhitan. Berkhitan, kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim Pak, pakai apa?
pakai kapak Pak. Kalau sekarang sampean pakai kapak berani gitu. Jangan deh, takut habis semua. Kalau dulu waktu zaman Nabi Ibrahim pakai kan kapak, sekarang enak laser seret. Habis sudah. Jadi alhamdulillah Abdul Fattah sudah dihitan ya nak ya. Jadi berhenti, jangan nakal-nakal lagi ya. Mudah-mudahan istiqomah sholatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Orang mengadakan acara-acara seperti ini Pak, ini salah satu ungkapan rasa tasyakkur, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bersyukur caranya seperti apa? Ya bermacam-macam. Ada yang hanya mengadakan acara seperti ini, ada yang kadang anaknya dinaikin apa itu? Kuda. Dinaikin kuda. Luas segala macam cara. Intinya di dalam acara ini, dengan cara kita bersyukur itu ada sedekah. Ada sedekah. Seperti makanan, ini kan sedekah. Jadi itu salah satu ungkapan rasa syukur Bapak Salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika bersedekah, saya punya cerita dari salah satu guru saya. Guru saya pernah bercerita begini. Ketika kita bersedekah, kenapa kita ini berat kadang untuk bersedekah? Karena orang yang bersedekah ini Pak, harus mengalahkan 70 setan. Ketika kita ingin bersedekah, kita harus mengalahkan 70 setan. Dari guru saya cerita ini, ada satu kiai, ada satu orang pergi ke kiai itu. Saya pengen nyoba kiai untuk mengalahkan 70 setan. Akhirnya orang tadi disuruh pulang sebagainya. Silakan kamu pulang. Apa yang mau kamu sedekahkan, sedekahkan. Baik kiai, pulang ceritanya orang ini. Pulang, setelah sampai rumah sudah diambil semua barang-barangnya yang mau disedekahin. Mau keluar dari pintu, istrinya datang. Istrinya nunggu di luar. Mau kemana bang? Kalau mau sedekah jangan riak, jangan pengen dipuji orang. Akhirnya yang orang tadi mikir, ketimbang saya bermusuhan sama istri, mending saya bermusuhan sama 70 setan tadi. Akhirnya gagal ini yang kerja yang bersedekah. Gagal gara-gara istri sudah nunggu menghadap di depan pintu. Balik, ditaruh semua barang yang ingin disedekahin, balik lagi ke rumah kiainya. Si kiai bilang, mana barang yang ingin kamu sedekahin? Kok nggak ada? Nggak jadi kiai. Kenapa? Kalah sama yang 70 setan. Enggak kiai, kalau sama yang 70 setan saya menang. Induknya datang kepada saya untuk menghalang bersedekah. Jadi Pak, di urusan bersedekah ini kita harus mengalahkan 70 setan. Tapi kadang setan yang lebih besar walaupun satu bisa mengalahkan 70 setan. Jadi kalau Bapak punya induknya setan, mending dibuang aja Pak. Gara-gara induknya setan datang bersedekah nggak jadi. Yang 70 setan saya menang kiai. Bisa saya ngelawan. Di depan pintu tiba-tiba induknya setan datang menghalang saya bersedekah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi bapak-bapak semua, dan juga tak lupa untuk tuan rumah Bapak Abdul Salam sekeluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah. Yang sudah khitan adik ananda kita Abdul Fattah Muhammad Abdul Fattah, Allah jadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, dan suka menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Dan buat para hadirin, terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang lebih besar, rezeki yang lebih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Mugi-mugi nopo ingkang sampun dipunsembah gentan Habib Almi saged dadosaken manfaat dhateng kita sedaya. Dan acara ingkang terakhir inggih punika doa ingkang dipunaturaken kalian Ustaz Rahmat Mustaqim. Dan panjenenganipun terus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره وبالقدر العظيم. اللهم لك الحمد شكرا وكما فضلا وأنت رب الحق وعبيدك الكون وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم عليك نشرف العصر والجميل كل كثير ويصحبك كل فرد ويا مغني كل فقير ويا مقيا كل ضعيف ويا منعنا كل خائف يسر علينا كل عاصر ويسر عاصر عن كثير اللهم يا من لا يمجد البيان وتشفي حاجاتنا إليك كثير وأنت على قوم كثير اللهم يسر وسهل وحسن أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر وسهل وحسن أمورنا من أمور الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.